Dokter istana bilang aku hamil. Jangan mandi terlalu lama. Qiang Qiu, bantu aku berdandan. Ya, Aku akan lahirkan putra mahkota untuk pangeran. Gao Zefei harus taat padaku. Darah-darah. Anakku, anakku. Dokter istana, dokter istana. Panggil dokter istana. Dokter istana. salam untuk Gao Chefei. Jatuh saat mandi, 2 nyawa dalam 1 keluarga. Bagus kerjamu. Aku akan bantu bebaskan kakakmu. Mulai sekarang, kalian berdua tetaplah ikut aku. Terima kasih Chefei, terima kasih Chefei. Di kediaman Pangeran Yong ini, yang hamil duluan dariku. Pasti mati. Perintah istana tiba. Atas perintah permaisuri, Pangeran Yong sulit punya anak. Kudengar wanita keluarga Liu muda hamil. Kaisar memberi gelar khusus pada Nona Liu. Dia masuk ke kediaman Pangeran Yong sebagai selir pelayan. Perintah kerajaan, Terima kasih atas anugerah dari permaisuri. Tuan Liu. Para pelayan tunggu di luar. Suruh Nona Liu cepat siap-siap. Pasti. Ayah, kudengar kediaman Pangeran Yong tak punya permaisuri. Selir Gao mengandalkan statusnya. Dia keponakan permaisuri, sombong dan kejam. Menindas para selir lain. Bahkan yang sedang hamil pun jadi korban. Ayah, tolong pikirkan cara. Kita tak bisa diam. Lihat kakak kandung kita dikirim ke maut. Aku masih muda, aku nggak mau mati. Xiner jangan takut. Yang pergi itu Liu Yining. Biar aku saja. Tapi perintah permaisuri untuk kakak sulung pergi. Harusnya kakak sulung yang pergi. Omong kosong. Permaisuri tunjuk putri utama keluarga Liu. Untuk ke rumah Pangeran Yong, kamu anak selir. Memang lahir 1 jam lebih awal dari Hua Xin. Jadi kamu jadi putri utama keluarga Liu, bukan? Jelas bukan saya. Aku ayah kalian. Mana mungkin aku tak tahu jam lahir anakku? Kalau aku bilang iya, ya iya. Ayah bilang ya begitu. Ayah. Ayah rela bohongi permaisuri. Demi lindungi kakak sulung. Saya juga anak kandung ayah. Kamu anak selir rendahan. Mana bisa dibandingkan anak utama. Jangan lupa, ibumu cuma mantan tabib perempuan. Pelayan rendah saja. Cuma budak hina. Surat penjualan masih di tanganku. Kalau kamu nggak mau ke kediaman Pangeran Yong, aku bakal jual ibumu ke rumah bordil kelas bawah. Jangan. Aku mau pergi ke kediaman Pangeran Yong. Tolong jangan sakiti ibuku. Harusnya kamu terima dari tadi. Udah buang-buang omongan. Harus dihukum. Ibu, kalau mukanya rusak, gimana dia ke kediaman Pangeran Yong? Mending dia tinggal buat minta maaf aja. Balikin ke aku. Kembalikan padaku. Itu hadiah dari ibuku. Hadiah upacara kedewasaan. Kamu nggak boleh ambil. Udah cukup. Jangan biar Pak Tua nunggu lama. Cepetan pergi. Iya. Ayah. Nona, aku temenin kamu ke kediaman Pangeran Yong. Ibu, Liu Yining nggak akan berkuasa di kediaman Pangeran Yong. Balik untuk balas dendam sama kita kok. Liu Yining itu nggak punya kemampuan. Dia lemah banget. Paling cuma sebentar. Pasti dibunuh selir Gao. Akhirnya masuk kediaman Pangeran Yong. Asal punya anak buat Pangeran Yong. Aku bisa dapat kuasa. Bisa selamatkan ibu. Keluar dari sarang serigala keluarga Liu. Dasar pelayan murahan. Modal bisa sedikit pengobatan. Berani godain tuan. 7 hari berturut-turut dipanggil pijat di kamar. Aku nggak godain tuan. Tuannya maksa. Berani bantah? Tusuk dia.
tusuk. Aku harus cari ayah. Nyonya, lanjut. Lanjutkan. Nyonya, kamu gitu ke aku. Nggak takut Tuan marah kalau tahu. Tuan lagi jamuan. Gak mungkin datang sekarang. Tusuk yang keras. Ayah, cepatlah. Cepat. Ayah, lepaskan. Ibu. Ibu. Tuan. Ibu. Ayah, Nyonya cemburu ibuku disayang. Dia suruh orang pukul ibuku. Ayah, tolong bela ibu saya. Pengurus dan nyonya rumah. Hukuman buat pelayan. Sudah seharusnya. Hanya soal sepele begini. Kau panggil aku ke sini. Bikin aku abaikan tamu. Anak selir tetap anak selir. Tak ada sopan santun. Ayah. Ibuku itu juga wanita ayah. Kenapa tidak melindunginya? Diam. Budak hina bahkan bukan selir. Aku tak perlu repotkan diri. Nyonya. Silakan didik dia. Aku masih ada tamu penting. Iya, Tuan. Ibu. Ibu, kau baik-baik saja? Berani mengadu pada Tuan. Tangkap dia juga. Jangan-jangan Yining. Ibu. 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 Nyonya, Nyonya, kami salah Nyonya. Kumohon maafkan aku dan ibuku. Berhenti. Ibu. Ibu. Karena kamu tahu diri, kali ini aku maafkan. Mulai besok pagi, kamu dan ibumu harus berlutut di depan kamarku. Tunggu aku bangun dan menasihati. Ingat ya. Ingat. Istri utama kejam, ayah dingin. Diam saja menunggu mati, hanya menuju kematian. Bu, harus jaga diri. Anakmu akan segera datang menolong. Jepit rambut kakak cantik. Tentu. Ini dibawa kakakku, khusus dari Nanyang. Baju adik juga bagus. Nona, baru saja aku lihat selir yang masuk bersama Anda. Badannya sangat kurus. Nona. Nona, kenapa wajahmu pucat banget? Nona, ini. Tadi masih baik-baik aja. Kenapa tiba-tiba sakit? Oh iya, Nona. Bukankah kau sudah belajar medis dari ibu tirimu? Cepat diagnosa sendiri. Sekarang badan sehat. Itu belum tentu bagus. Apa? Ayo kita masuk. Jauhi aku. Jangan sampai penyakitmu nular ke aku. Nanti aku nggak bisa ngasih anak ke pangeran. Maaf. Saya Lin Feng, kepala pelayan dalam rumah Wong Yung. Penjaga rumah, Lin Feng. Sebelum berangkat memerangi perampok, pangeran menitipkan pesan untuk membagi pavilion ke para selir. Pavilion kosong jaraknya ke ruang studi pangeran. Jauh dan dekat berbeda. Agar adil, silakan para selir undi loteria. Aku Putri Sah Menteri Ritus. Namaku Guan Lianer. Terima kasih Kepala Pelayan Lin. Tolong berikan pavilion terdekat dengan Pangeran Li ke aku. Tabib Istana dan Permaisuri Agung bilang aku gampang hamil. Berani sekali kamu. Salam untuk selir tertinggi Gao. Pangeran paling benci penerima suap dan korupsi. Sebagai selir pangeran, berani suap terang-terangan.
Berani sekali kamu. Ampuni aku, Nyonya Selir. Hamba sadar salah. Penampilanmu ini memang bikin iba. Katanya kamu gampang hamil. Iya. Ampuni hamba, Nyonya. Hamba pasti akan untuk pangeran segera lahirkan anak. Bunuh diri saja. Kamu tak ada peluang lagi. Pengawal. Selir ini bermoral buruk. Seret keluar. Jatuhkan hukum Ses Hang Hong padanya. Aku putri menteri upacara. Aku selir diberikan permaisuri untuk pangeran. Meski kamu jadi selir utama, kamu tetap tak bisa bunuh aku. Berani pakai gelar permaisuri lawan aku? Kau tak tahu aku keponakan permaisuri? Keponakan kandung, tahu? Ampunilah aku. Pukul. Ampuni aku, ampun. Tolong aku. Ratu bijak. Coba jelaskan aku bijak di mana. Ratu temukan selir tidak bermoral. Cepat mengetahuinya, cegah dia rusak suasana rumah pangeran. Benar itu. Ayo bangun. Siapa namamu? Lapor Ratu. Namaku Shu Miaoyin. Aku putri jenderal utama yang setia. Pangeran sering perang bertahun-tahun. Kamu dari keluarga jenderal. Pasti kamu dan pangeran punya banyak topik. Lin Feng. Pindahkanmu ke pavilion Haitang paling dekat. Dengan ruang baca pangeran untuk selir Su. Ya. Terima kasih, permaisuri. Kamu anak tiri dari keluarga Menteri Liu. Liu Yining. Angkat kepalamu. Mohon maaf, selir kedua. Tiap musim ini saya mudah sakit. Sungguh menyedihkan. Tinggallah di pavilion Luoyu paling jauh. Ya. Badanmu lemah seperti ini. Jangan-jangan menulari aku. Cepat pergi. Ya. Tunggu. Permaisuri. Bibi, saya keponakan kandung Anda. Juga kenal dengan Pangeran Yong sejak kecil. Tumbuh besar bersama sepupu Pangeran Yong. Kenapa saat menikah dengan Pangeran Yong, aku hanya jadi selir biasa, bukan jadi permaisuri? Jingtai bilang wanita ini pernah selamatkan dia. Jadi kursi permaisuri cuma untuk dia? Ada kabar tentang dia dari sepupu? Tidak ada, cuma dengan gelang ini. Sangat susah untuk temukan dia. Wajah sampingnya mirip dengan wanita di lukisan itu. Selalu bawa sial. Jangan sering keluar tanpa alasan. Baik. Qian Qiu. Ya. Kok kotor banget ya? Nona, sebentar. Biar aku bersihkan dulu sebelum Anda duduk. Selir Gao sangat peduli. Dengan sisi kiri wajahku. Selir baru saja kehilangan sesuatu. Diduga diambil selir Liu. Biar aku yang cari. Kamu. Silakan Qian Qiu. Cuma ini, sudah habis.
Hanya ini. Wajahmu. Tadi kena bunga persik di jalan. Alergi jadi ruam. Cari sudah, cepat pergi. Jangan ganggu Nona istirahat. Nona, sejak kapan kau alergi bunga persik? Mulai sekarang. Gimana? Sudah dicek semua. Tidak ada gelang yang kau bilang. Baguslah. Dia bukan wanita di lukisan itu. Tapi kalau kakak sepupuku lihat wajahnya, itu tetap masalah. Harus dihancurkan sebelum kakakku pulang. Hancurkan wajahnya. Selir tidak perlu repot. Selir Liu alergi bunga persik. Sekarang wajahnya penuh ruam. Jadi nanti kirim lebih banyak bunga persik ke kamarnya. Biar dia makin parah. Pastikan wajahnya tidak bisa sembuh. Baik. Salam Selir Liu. 7 hari lagi, Tuan akan pulang setelah kalahkan perampok. Akan ada jamuan di rumah. Selir baru harus menari. Selir Liu silakan persiapkan diri. Terima kasih atas infonya, Tuan Lin. Bagus banget, Nona. Pangeran akhirnya pulang. Dengan kemampuan menari Nona, pasti bisa kalahkan Selir Hugh. Pangeran pasti suka. Menari? Aku nggak bisa. Ayo, cari Liu Yining si sakit-sakitan itu. Kenapa dia pakai cadar? Kakak sepupu. Wajahnya alergi. Besok suruh tabib lihat. Siap. Anggun banget. Pandangan penuh pesona. Bagus. Aku baru pertama lihat tarian seanggun ini. Siapa yang ajarin tari pedang ini? Saya sendiri yang buat, Yang Mulia. Bagus. Malam ini, aku ke kamarmu. Wanita licik. Kakak sepupu baru pulang berani rebut pangeran dariku. Nona, tarian ini, kamu ajarkan Selir Exu juga sudah cukup. Kenapa koreografinya juga? Kamu berikan padanya. Bukan waktunya. Selir utama. Pangeran masih tunggu aku di ruang baca. Permisi dulu. Pangeran sudah terus bersamanya. Setengah bulan, katanya mau ke istana minta izin. Angkat Selir Hu jadi selir utama. Wanita licik ini. Hanya karena dia bisa menari pedang kan. Aku mau lihat sampai kapan dia bisa sombong. Rebut perhatian orang. Memang tak tahu malu. Dia akan segera kembalikan itu. Salam untuk selir tinggi. Apa ini? Ini sepatu lapis buatan saya. Mau saya berikan ke pangeran. Terima kasih atas niatmu. Sudah jadi kewajibanku. Selain koreografi, saya cuma jago menjahit. Koreografi. Tarian pedang di jamuan keluarga. Itu bukan kamu yang buatkan. Ruam di wajahku, belum sembuh. Takut menakuti pangeran. Ditambah Kak Su bilang,
Kalau nanti aku disayang, dia akan jaga aku. Jadi begitu. Mohon jangan bilang ke pangeran. Kamu polos dan manis banget. Pangeran, setiap hari lihat lukisan ini. Siapa wanita di lukisan itu? Itu calon istriku yang kupilih. Kalau begitu, Pangeran, kapan Anda akan menjadikanku selir utama? Besok, aku akan minta izin ke kakak kaisar. Kakak sepupu, jangan. Gao, selir utama. Kenapa kamu cegah pangeran buat menjadikanku selir utama? Apa karena cemburu? Karena pangeran memanjakanku. Kenapa aku harus menghalangi? Kamu tahu alasannya? Tahu apa? Tarian pedang saat jamuan. Bukan kau yang menciptakannya. Nyonya Su, apa benar kata Selir? Tidak, pangeran. Selir Gao memfitnahku. Apa aku memfitnahmu? Jelaskan asal tarian pedang itu. Jelaskan satu persatu. Kebenaran akan terungkap. Pangeran, Kalau benar kau yang menciptakan, kenapa tak tahu asalnya? Bicara. pangeran. Aku salah, pangeran. Berani-beraninya menipuku. Pengawal, bawa Nyonya Su ke pavilion dingin. Dilarang keluar tanpa izin. Pangeran, aku salah, pangeran. Yang mulia, saya tahu salah saya, yang mulia. Leo, aku berterima kasih padamu. Kalau tidak, aku sudah tertipu olehnya. Tidak perlu sungkan, sepupu. Tapi itu penata tari asli Selir Liu. Mau bertemu dengannya. Bukankah Anda selalu takut pada pangeran saat harus bertemu Selir Liu? Kenapa sekarang malah menyarankan pangeran memanggilnya? Itu dulu. Sekarang wajahnya rusak. Kalau sepupu melihatnya, pasti takkan peduli sisi kiri wajahnya dan mungkin malah ilfil. Dia juga sudah bantu aku singkirkan si hina Hu Miaoyin. Biar sepupu temui dia sekali, anggap saja itu hadiah terima kasih. Anda sungguh bijak. Nona, Nona. Kabar bagus. Selir Siu curi tari pedangmu. Rahasia terbongkar. Dia dikurung di pavilion dingin. Karya bisa dicuri, tapi skill nggak. Terbongkar itu cepat atau lambat. Nona, sudah malam banget. Kenapa kamu dandan? Selir Liu, pangeran panggil. Bagus banget. Tapi Nona, di wajahmu, Mukaku sudah sembuh. Selir Liu, tunggu sebentar. Pangeran sebentar lagi datang. Terima kasih. Itu dia. Lima tahun lalu, kamu pernah ke Danau Ning? Kenapa ibu suruh aku antar obat buat dia? Apa dia itu anak ibu sebelum ke istana? Anak sebelum masuk istana? Jangan. Sudah larut, harus cepat pulang. Nanti nyonya besar tahu. Ibu masih terkait dengan anak sebelum masuk istana. Anak itu mungkin akan memanfaatkan kesempatan untuk mencelakai ibu. Pasti akan coba sakiti ibu. Siapa yang selamatkan aku? Jangan pergi. Namamu? Siapa? Nama. Jawab. Hamba. Hamba. Tak boleh ungkap hubungan Changan dan ibu.
Jawabanku, Pangeran. 5 tahun lalu hamba tak pernah ke Danau Ning. Kau yakin 5 tahun lalu? Tak pernah ke kuil rusak di Danau Ning? Dari mana Pangeran tahu kuil rusak? Jangan-jangan. Bagaimana jika Pangeran benci Chang'an? Maka aku dan ibu pasti tak selamat. Selir Liu. Hamba tak berani bohong, Pangeran. Barusan hamba pikir baik-baik. 5 tahun lalu memang tak pernah ke Danau Ning. Juga tak tahu kuil rusak. Bantu aku buka baju. Baik, Pangeran. Hal yang mudah didapat. Pria tak akan mengingat lama. Selesai. Awalnya menawan. Sekarang jadi agak polos. Mendekat. Pangeran hamba. Apakah hamba salah? Akhirnya saat ini tiba. Aku mau beli trik agar jadi favorit pria. Kau salah orang, aku cuma penjual sayur tak paham soal begituan. 30 tahun lalu, kau buat banyak orang besar tak bisa lupa. Raja pun terpikat. Bagaimana bisa tak tahu? Jinghong Xianzi. Sudah lama tak dipanggil begitu. Kau juga putri keluarga besar. Mencari pelacur tua sepertiku. Tak takutkah hancurkan nama, hilang nyawa? Demi selamatkan ibu. Aku harus lakukan ini. Hanya dengan cinta orang itu. Baru aku dan ibuku bisa hidup. Tolong bidadari Jinghong bantu aku. Tak punya apa-apa. Wajah adalah senjata tajam wanita tanpa darah. Bakatmu lumayan, tapi masih kurang. Mau cantik luar biasa. Harus diasah dengan hati-hati. Rawat kulit. Ini resep rahasiaku dulu. Bisa jaga kesehatan. Bikin wajah seindah giok. Kulit jadi cerah dan halus. Menawan tapi tak berlebihan. Alis indah laksana batu giok. Kaki mungil seperti air bening. Cantik dan anggun abadi. Aku wanita pun, sampai tak bisa berpaling. Apalagi pria. Kau sudah lulus. Terima kasih. Jika aku bisa selamat nanti, akan kubalas 100 kali lipat. Ada satu nasihat. Laki-laki itu bodoh seperti hewan. Anggap saja mereka batu loncatan. Tapi jangan pernah jatuh cinta. Begitu jatuh cinta,
pasti jadi jalan buntu. Benar-benar penggoda kecil. Gimana? Saat pangeran lihat wajah Liu Yining, dia usir dari ruang belajar atau kirim dia ke pavilion dingin. Dua-duanya, bukan dua-duanya. Ruam di wajah selir Liu sudah hilang, Tuan Pangeran. Pangeran sudah panggil air 3 kali. Dasar wanita jalang. Kenapa tidak hilang lebih awal atau nanti? Malah hilang sekarang. Dia memang lagi beruntung. Selir utama, ada lagi satu hal. Kenapa ragu-ragu? Katakan. Selir Cao hamil 7 bulan. Bagus sekali. Pandai sekali dia menyembunyikannya. Katanya lagi sakit. Ternyata lagi hamil. 1-2 semua mau naik ke atas saya. Benar-benar cari mati. Nona, pangeran sangat perhatian padamu. 7 hari berturut-turut memanggil. Sampai kirim banyak hadiah. Ini baju mutiara. Sangat mewah berkilau. Kamu pasti cantik pakai ini, Nona. Kenapa kamu nggak senang, Nona? Ada yang mulai nggak tenang. Tak lama lagi, badai akan datang. Gawat, selir Cao keluar darah. Turut berduka pangeran. Janin di kandungan selir Cao sudah tak bernyawa. Jika sekarang janin mati tidak segera dikeluarkan, mungkin akan membahayakan nyawa selir Cao. Tak, tidak mungkin, Pangeran. Anak kita baik-baik saja. Kemarin, dia masih di perutku, tendang kamu. Kenapa? Kenapa tiba-tiba? Sekarang, jaga kesehatanmu yang penting. Kita masih muda, nanti pasti punya anak. Siapkan obat gugur untuk selir Cao. Jangan, Tuan. Aku hanya mau anak ini. Kumohon padamu. Tolong selamatkan anak kita. Tolong dia ya. Anakku, kasihan. Ini salah ibumu. Maafkan ibu. Andai ibu bisa lebih lama sembunyikan ini, mungkin tidak akan dibunuh orang. Tuan, kamu harus balaskan dendam untuk anak kita. Bagaimana kalian jaga majikan kalian? Sejak selir hamil kami sudah berusaha keras, selalu melayani. Tubuh selir juga sehat terus. Tapi setelah makan siang hari ini, selir merasa tidak enak badan. Aku langsung memanggil tabib istana. Tapi sebelum tabib datang, selir sudah mengalami pendarahan. Apa yang kalian hidangkan untuk Nyonya Liu saat makan siang? Apa yang dia makan? Labu kukus dengan kurma merah, tumis lotus, ikan kakap kukus, sup ayam hitam dengan ginseng. Itu semua menu favorit selir Cao. Dan aku sendiri yang mengawasi. Harusnya tidak ada masalah. Harusnya. Tuanmu dan keselamatan anakku. Hanya tergantung ucapanmu jadi kalian harus melindungi kan, Lin Feng. Ambil sampel makan siang selir Cao bawa satu persatu ke hadapanku. Periksa satu-satu. Siap. Pangeran, kau harus balaskan dendam untuk anak kita. Selir Cao melahirkan putra kecil untuk pangeran. Sayang sekali. Bayi itu meninggal saat lahir. Turut berduka pangeran. Sepupu. Akhirnya ada keturunan di rumah ini, tapi langsung hilang. Jika benar kata selir Cao benar ada orang merugikannya, jangan biarkan si pelaku lolos. Periksa. Tuan, sup ayam hitam ini bermasalah. Hidangan ini, selain bahan utama dan bumbu, ada yang menambahkan.
Shisandra, saffron, fuzi, biji persik, dan tanaman huozi. Semua itu memperlancar darah. Selir kau sedang hamil 10 bulan. Dia tak boleh memakannya. Katakan, barang kotor ini bagaimana bisa masuk ke makanan selir Chow? Saya juga tidak tahu. Sup ini saya awasi sendiri saat dimasak. Tak ada orang luar yang menyentuh. Tapi ginseng ini dikirim oleh selir Liu. Ada penandanya. Periksa itu. Tuan, bubuk ini. Itu yang bikin selir kau keguguran. Obat pelancar darah itu. Sudah digiling halus. Bagus, selir Liu. Biasanya kamu kelihatan lemah lembut. Tak nyangka kamu setega ini. Berani lukai anak kerajaan. Liu Yining. Ibu kejam. Aku tak dendam padamu. Kenapa kau jahat padaku? Kubunuh kau. Kenapa sakiti aku? Lepaskan Nona. Aku akan bunuh kau. Kau harus bayar nyawa. Lepaskan Nona kami. Kubunuh kau. Cepat tarik dia pergi. Bertingkah gila di depan pangeran tak sopan. Pangeran. Kau harus bunuh Liu Yining, si wanita jahat ini. Demi anak kita. Balaskan dendam. Cepat bantu dia istirahat di kamar. Kau yang lakukan ini. Aku tidak melakukannya. Kakak sepupu, tadi tabib bilang, dalam kitab obat ginseng liar, ada satu bahan, biji persik. Selir Liu alergi serbuk sari bunga persik. Jadi tentu alergi biji persik juga. Ada reaksi alergi. Makanya sebelumnya dia muncul ruam. Pasti waktu diam-diam siapkan ini. Saat urus barang kotor itu, kena di tubuhnya. Jadi dapat balasan. Kau masih mau jelaskan apa lagi? Yang mulia, kalau aku benar mau mencelakai, tak sebodoh itu. Meracuni hadiah dari diri sendiri. Itu sama saja nunggu ketahuan. Mudah disalahkan orang lain. Kakak sepupu, kasus ini masih ada kejanggalan. Melukai anak kerajaan, itu kejahatan besar hukuman mati. Kalau gegabah simpulkan, andai salah tuduh selir Liu, itu bakal jadi ketidakadilan besar. Pangeran, bubuk di ginseng tidak banyak. Secara logika, pelaku pasti masih punya sisa. Semoga itu bukan kamu. Lin Feng. Segera selidiki ulang istana. Ya, Tunggu Lin Feng balik. Itu saat matimu. kalian ke sana. Sisanya ikut aku. Ya, Nona, kamu baik-baik saja? Orang datang. Beri selir Liu air. Kamu akan kubunuh wanita licik. Pangeran, hamba sudah temukan ini. Benar, bubuk di kantong aroma ini. Penyebab keguguran Chow Giren. Selir Liu, bukti lengkap sudah ada. Ada lagi yang mau kau katakan? Beri dia racun. Pangeran, kantong aroma itu bukan dari kamar selir Liu, hasil penggeledahan, melainkan dari kamar selir Gao. Nona, kita nggak ke selir Chow? Zikau. Bisa bikin ibu hamil keguguran. Kayaknya, selir Gao mau selir Chow soal keguguran. Fitnahin aku. Jadi, kita harus cepat kasih tahu pangeran.
Percuma. Cuma kantong wewangian. Pangeran gak bakal percaya. Terus, gimana? Kembali aja. Kakak sepupu kamu tahu, aku paling pengen kamu cepat punya anak. Biar nenek ratu tenang. Mana mungkin aku sakiti anaknya selir kau. Pasti selir Liu ini mau mencelakai aku. Nona. Nona. Ada apa? Nona. Pangeran. Selir Liu kena racun. Nona kami. Baru aja minum. Air yang dibawa Qiang Qiu. Saya difitnah. Periksalah aku. Ada arsenik di airnya. Tak mungkin. Cepat selamatkan selir Liu. Ya. Nona. Selir Gao. Kalau kamu tak bersalah, kenapa buru-buru suruh Qiang Qiu racuni selir Liu? Untuk bungkam dia. Kakak sepupu, aku tidak. Mungkin dia racun diri sendiri. Untuk menjebakku. Kau bohong. Kalau Nona kami mau jebak kamu, lalu berani pertaruhkan nyawanya, apa untungnya? Berani sekali kau pelayan melawan selir. Pangeran. Manajer Jingren Hall bilang, Qiang Qiu pernah beli Huo Zicao dan arsenik padanya. Dulu saat saya jatuh, Nona yang bantu saya. Jangan khawatir, Bansia. Saya pasti menyelesaikan tugas dari Nona. Kamu wanita beracun. Buktinya jelas. Apa lagi yang mau kau jelaskan? Qian Kungku, aku benar-benar meremehkanmu. Selir sekunder. Cepat akui saja. Kenapa kamu ingin mencelakai bayi dalam kandungan Chao? Gagal menjebak keluarga Liu, kamu racuni lagi? Kalau masih bohong, keluargamu bisa ikut terlibat. Saya akui, keluarga saya tidak bersalah. Mohon maafkan, selamatkan mereka. Kalau kau berkata jujur, aku tak akan ganggu keluargamu. Kalau tidak, Saya akan jujur, saya jujur. Pangeran, semua ini aku lakukan sendiri, hanya aku yang lakukan. Selir tidak tahu apa-apa, aku lihat Selir sedih karena Chao hamil. Menyalahkan diri, tak bisa beri anak pada pangeran, tak punya anak. Juga karena pelayan Liu disayang. Takut pangeran akan benci aku. Menangis setiap malam, aku sempat kehilangan akal, jadi ingin singkirkan mereka, ingin puaskan Selir. kamu budak rendah. So tahu sekali hampir buat aku mati. Aku sadar salah. Mohon Selir ampuni keluargaku. Kakak dengar tidak? Semua perbuatannya sendiri. Tak ada hubungannya denganku. Nona. Nona. Anakku yang malang. Kamu memang pantas mati. Seret pelayan hina ini keluar. Gantung dia. Saya tahu salah. Tidak disiplin dalam mengatur bawahan. Dikurung 3 bulan. Pengganti Selir rendah derajat. Sekarang saja berani-berani lawan aku. Nanti kalau sepupumu bosan sama kamu, aku akan buat kamu menderita. Hidup pun tak ingin, mati pun tak bisa. Sudah tengah malam. Pangeran masih di sini. Banyak wanita di rumah ini. Meski Selir Chao keguguran,
Pangeran juga tak bertahan selama ini. Ternyata racuni diri sendiri adalah keputusan yang benar. Akhirnya kamu sadar. Bagaimana? Ada yang tidak nyaman? Pangeran, seseorang mau bunuh saya. Jangan takut. Selama ada aku, tak ada yang berani sakiti kamu. Racunmu tak parah. Tabib istana sudah bersihkan racunnya. Kamu tak apa-apa. Soal siapa yang meracunimu, aku akan urus. Sudah diperintahkan agar dia dihukum gantung. Maaf sudah bikin kamu menderita. Siapa yang ingin membunuhku? Kakak sepupu, kamu dengar tidak? Semua ini perbuatannya sendiri. Tak ada hubungannya denganku. Sebenarnya, itu Selir Gao. Pembantu di sisi Selir Gao. Qiang Qiu. Qiang Qiu. Aku tak punya dendam dengannya. Kenapa dia mau mencelakai aku? Dia ingin cari muka ke Selir Gao. Sok tahu sendiri. Bahkan menyakiti Selir Cao dan anaknya, lalu memfitnahmu. Saat dia tahu aku mau selidiki masalah ini, dia niat membunuh. Ingin membunuhmu agar rahasianya aman. Tak disangka. Dia terlihat pintar dan manis. Ternyata sangat jahat. Terima kasih, tuanku, sudah membuktikan aku tak bersalah. Biar aku tetap di sisi tuan. Bisa terus temani tuan. Yining, aku mau tanya padamu. Kamu benar-benar percaya semua ini? Semua ulah Qiang Qiu? Bukankah tuan yang bilang ke aku? Yining, kamu terlalu polos. Kepolosanmu itu bikin aku ingin melindungi. Selir Gao. Punya hubungan lama dengan tuan. Juga didukung oleh permaisuri. Tuan gak mungkin. Karena hal gak pasti, curigai Selir Gao. Dibanding terus menuduh. Lebih baik biar dia dikasihani. Dan makin disayang tuan. Cepat punya anak. Rouge ini hampir habis. Kok belum juga dikirim yang baru? Cek sana. Siapa yang gak sopan? Lihat aku dikurung, berani cuekin aku. Hukuman cambuk sudah selesai. Nuping tadi tanya tentang bulan ini. Barang bulan ini yang dikirim ke bawah. Luo Zidai, Tuan sudah kasih semuanya ke Selir Liu. Apa? Selalu Lozi Dai ini hanya dikasih buat saya. Liu Yining, pelayan rendahan dari Selir. Apa hak dia saingi saya? Saya mau cari sepupu. Tuan bawa Selir Liu pergi ke villa. Katanya menginap beberapa hari baru balik. Sepupu belum pernah ajak saya ke villa. Jangan marah, Nyonya Muda. Awalnya saya kira Liu Yining cuma pengganti. Tak sangka sepupu makin perhatian padanya. Makin hari makin peduli. Nona, meski di luar rumah, semua dijalankan simpel. Untuk soal makan, tak harus terlalu istimewa. Tapi, kalau sajikan makanan sesederhana ini ke tuan, kurang baik ya. Jika ingin pria terus teringat, harus ada niat. Sudah datang ke desa, tak ada yang lebih menarik dari membuat pangeran coba hidup desa. Itu ide terbaik. Selalu makan makanan mahal, juga bisa bosan. Aku dengar kau di dapur, sibuk seharian. Datang lihat. Apa masakan enakmu hari ini? Ini apa? Kenapa? Aku belum pernah lihat. Pangeran, ini sayuran liar. Selir Liu, kenapa kau beri pangeran memakan makanan kasar begitu? Saya hanya meniru orang desa.
Lihat mereka makan begitu. Rasa juga lumayan. Jadi mau pangeran coba. Saya angkat lagi kalau mau. Rakyat makan aku pun bisa. Biar aku coba. Tak sangka sayur liar ini. Ternyata rasanya unik. Asal pangeran gak marah, aku tenang. Aku nggak marah. Kalau bukan karenamu, aku nggak tahu. Sayur liar sederhana ini. Ternyata, nggak kalah enak dari makanan mewah. Ayo duduk. Makan bareng sama aku. Pangeran, ini nggak sesuai aturan. Nggak usah pikirin aturan. Kita bukan di istana. Ayo buka mulut. Enak nggak? Aku baru pertama kali suapin orang makan. Gimana? Mau balas jasa gimana? Selir, orang kita udah siap. Liu Yining, kalau kamu suka banget ke desa itu yang aku belum pernah ke, mending selamanya di sana aja. Suamiku lihat, kena sasarannya. Barusan kamu manggil aku apa? Maafkan aku, pangeran. Aku beneran nggak marah kok. Coba cerita deh. Kenapa tiba-tiba manggil suamiku? Aku dengar di desa perempuan manggil suaminya begitu. Jadi ke bawah. Aku salah. Aku nggak akan manggil pangeran begitu lagi. Nggak perlu. Aku suka denger. Ayo, panggil lagi. Kenapa jadi malu? Kayaknya kita harus balik ke kamar ngobrol. Susah-susah keluar. Suamiku. 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 Oke. Nanti kalau sepi panggil aku begitu. Aku ambil panah dulu, kamu tunggu di sini, nanti aku ajarin nembak lagi. Oke. Tebakanku benar. Dia butuh yang nggak anggap dia pangeran, tapi suami. Yang mau bunuh pangeran. Bukan panah memang buat aku. Suamiku. Yining, Nona, Ada pembunuh. Yining, Nona, Yining, Syukurlah kamu selamat. Yining, 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 Yining. Selir Liu terluka demi selamatkan pangeran. Ada apa? Saat kejadian, Selir Liu teriak ada pembunuh. Pangeran salah paham. Perempuan jalang ini, mau mati pun masih kejar pujian. Semua dengar baik-baik, apapun caranya. Selamatkan Selir Liu bagaimanapun juga. Kakak sepupu, dengar ada pembunuh, ada yang luka. Aku tak apa-apa. Berkat Selir Liu, dia tahan satu panah buat aku. Kalau dia selamat,
Aku pasti minta izin pada Kaisar. Nobatkan dia jadi permaisuri Yong. Aku dan kamu tak berjodoh. Harusnya hargai yang ada. Kakak sepupu, kalau dia benar penolongmu, jadikan dia permaisuri pun wajar. Itu tidak berlebihan. Aku cuma merasa. Apa maksudmu? Aku cuma heran. Kenapa si pembunuh pilih saat kau bawa dia ke desa menyerang? Apa ini cuma kebetulan saja? Lagi pula Liu itu, dari dulu badannya lemah, penakut banget. Sekarang kenapa geraknya cepat? Bisa cegat panah buatmu. Kupikir sudah direncanakan lama. Mungkin saja. Dia sudah kerja sama-sama pembunuh itu. Semua cuma sandiwara. Tuan, selir Liu sudah sadar. Bagus banget. Bangun cepat sekali. Kayaknya lukanya gak parah. Ingat, bersihkan segalanya dengan rapi. Nona, kau nggak mau hidup? Berani cegat panah pakai badan. Nggak takut apa? Jelas aku takut. Tapi waktu itu aku nggak bisa apa-apa. Kepala saya kosong. Saya cuma lihat panah itu mengarah ke pangeran. Saya tak bisa pikirkan apa-apa lagi. Saya hanya mikir tak boleh pangeran terluka. Sudah, sekarang semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir lagi. Untung busur di pelukanmu menahan panah itu. Kalau tidak, bisa kena bagian vital. Seumur hidup ini, aku tak akan bisa ketemu Nona lagi. Pangeran, Jangan gerak sembarangan. Kau sedang luka. Pangeran, ada yang aneh dengan pembunuh itu. Apa mungkin? Benarkah dia berkomplot dengan pembunuh? Pembunuh bayaran. Benar dan jejaknya hilang total. Orang kita masih selidiki. Selir Liu. Dia cuma seorang anak selir dari rumah Siliang, gadis biasa saja. Tak mungkin punya hubungan dengan pembunuh bayaran, apalagi. Dia mampu halangi penyelidikan Pangeran Yong. Untung busur di pelukanmu menahan panah itu. Aku akan ambil panahnya. Tunggu di sini. Kembali. Akan aku ajari kamu memanah lagi. Oke. Busur itu. Itu aku kasih ke dia secara spontan. Tidak ada rencana sebelumnya. Sepertinya. Dia benar-benar mau mati demi aku. Kamu, pergi dulu untukku. Ke rumah keluarga Liu. Baik. Ibu. Hati-hati, jangan kena lukanya. Kenapa kamu ke kediaman pangeran? Pangeran yang suruh orang jemput aku. Kelihatan pangeran sangat peduli padamu. Ibu jadi tenang. Yining, kamu hebat sekali. Bisa bikin pangeran ke istana minta izin kaisar. Mengangkatmu jadi putri Yongwang. Apa? Iya, Ayahmu nitip pesan. Keluarga Liu selalu jadi dukunganmu. Nanti setelah jadi putri Yongwang, jangan lupakan keluarga Liu. Tentu saja. Bu, tolong bawa kakak pergi dulu. Aku mau bicara sendiri dengan ibu. Kenapa harus begitu? Baik, baik, baik. Ayo kita pergi. Ibu, aku kangen banget sama ibu. Ini kan istana Pangeran Yong. Jangan bertindak sembarangan. Ibu, si Liu Yining ini belum jadi putri Pangeran Yong. Sudah tidak menganggap kita. Kalau sudah jadi, kita pasti makin tersingkir. Andai dulu aku menikah ke keluarga Yong, akan jadi permaisuri sekarang. Sekarang bicara apapun sudah terlambat. Aku sudah berusaha keras. Malah Liu Yiningsi wanita rendahan itu yang dapat untung. Siapa mereka? Ibu kandung dan kakak kandung selir Liu. Iya. Benar. Ibu, tolong cari cara. Aku tak mau kalah sama Liu Yining.
Dari mana gelang ini berasal? Orang gila dari mana ini? Lepaskan aku. Berani sekali. Berani tidak hormat pada selir Gao. Selir Gao. Salam Selir Gao. Jawab aku. Dari mana kau dapat gelang ini? Kelihatannya, gelang ini bukan barang baik. Hampir mati gara-gara Liu Yining. Ya. Gelangnya aku ambil dari Liu Yining. Gelang ini milik Liu Yining. Iya. Jangan biarkan kakak tahu. Liu Yining itu orang digambar, yang dia cari selama ini. Baik. Kalau begitu aku beri kau kekayaan besar. Berani terima atau tidak? Sebentar lagi dapat titah kerajaan. Nona harus berhias baik-baik. Yining, anak ibu, akhirnya bahagia datang. Jadi putri Pangeran Yong. Hari-harimu akan bahagia mulai sekarang. Ibu. Mereka pukul kau lagi. Hari ini hari baik. Kita nggak usah bahas yang bikin sedih. Ibu. Setelah aku masuk ke istana pangeran, mereka masih seperti dulu, menyiksamu. Tidak. Ibu, jangan bohong padaku. Putrimu bukan lagi gadis lemah yang suka dianiaya. Sekarang aku istri Pangeran Yong. Aku bisa bela keadilan untukmu. Ibu. Yining. Kalau saja kabar kau jadi istri Pangeran Yong tidak sampai ke keluarga Liu. Ibu. Mungkin aku tak akan pernah lihat kau lagi. Dari mana dapat sapu tangan kotor itu? Gunakan bajuku untuk lab. Kamu mau membakarku? Itu teh panas yang kamu minta. Beralasan lagi, dasar budak. Tega kamu cuci rusak bajuku. Bukan aku, bajunya memang sudah rusak. Kalau aku bilang kamu yang rusak, ya kamu pelakunya. Berhenti. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Apa kau kasihan sekarang? Jangan lupa kau sudah janji padaku. Ketika Selir masuk rumah, aku bebas memarahi sesuka hati. Sekarang menyesal? Bukan. Liu Yining akan jadi putri Yong. Ibu jangan takut. Aku segera menyelamatkan ibu dari keluarga Liu. Surat perintah untuk selir Liu sudah datang. Tuan meminta kau ke gerbang utama untuk terima perintah. Nona, Ayo cepat pergi, jangan buat tuan menunggu lama. Junju pelayan pribadi selir Gao. Kenapa Tuan mengirim dia untuk memberitahu saya? Yining, ayo kita pergi. Atas perintah surga, titah kaisar. surat penetapan Nona jadi putri Yong. Kenapa mereka terima itu? Memang nggak tahu malu. Nona, ayo cepat ke sana. Untuk Selir Yong Wang. Dianugerahi gelar Xin, segera laksanakan. Terima kasih atas kemurahan Kaisar. Cepat beri salam ke Selir Xin. Baik di keluarga Liu, maupun di kediaman Pangeran Yong. Selama aku ada, kamu nggak bisa bangkit. Selir Liu, kenapa masih bengong? Ayo sujud beri hormat Selir. Kenapa harus begitu? Surat penetapan buat jadi putri Yong kok. Malah jadi nobatkan Liu Huaxin sebagai selir. Suruh Nona sujud juga. Benar-benar keterlaluan. Pangeran, bicara dong. Lancang. Nona, Bang Xia. Aku terlalu memanjakan kamu selama ini. Petir dan hujan pun adalah anugerah raja. Mana boleh kau pelayan ikut campur? Sudahlah. Dia juga setia melindungi tuannya. Aku ucapkan terima kasih pada suamiku atas nama Bang Xia. Tidak. Tuan. Jika Selir Liu sebijak ini, pasti Tuan senang. Cepat lakukan salam yang seharusnya. Baik.
Selir Liu lemah tubuhnya. Salam hormat. Biar saja tak usah dilakukan. Tapi tata krama wajib dijalankan. Aku mau kau ingat baik-baik. Ketersinggunganku hari ini, itu semua salahmu. Aku, Selir Liu Yining, salam hormat pada Selir. Tak perlu formalitas, adik. Kita ini saudara perempuan. Di sini maupun di rumah tetap sama. Tuan, aku senang karena kita tak perlu berpisah lagi. Aku sangat bahagia. Mulai sekarang, kalian berdua akan layani Tuan bersama. Layanilah Tuan bersama-sama. Huang dan Nuing juga jadi cerita indah. Kebetulan juga, kakak kandung Selir Liu ternyata wanita yang lama dicari Tuan. Juga jatuh cinta pada Tuan saat pertama lihat. Kenapa Liu Huaxin tiba-tiba jadi wanita idaman Tuan? Belum pernah ada kakak jadi selir, adik jadi istri utama. Belum ada adik selir kakak istri utama. Agar Liu bisa masuk ke keluarga ini lancar, Tuan ganti surat pengangkatan Selir Liu. Dari perintah jadi istri utama jadi perintah untuk Liu adik menjadi istri kedua. Kalian kakak beradik. Kupikir Selir Liu pasti tak akan keberatan kan? Saya tidak berani, Tuan. Hamba ucapkan selamat pada Tuan. Akhirnya temukan orang yang dicintai. Kau benar-benar pikir begitu. Ternyata cuma pura-pura kuat. Dia cuma pikirkan aku. Tahu aku punya orang yang kusuka. Tentu saja dia sedih. Hari ini semua salahku. Aku sudah sakiti dia. Masih merasa bersalah padaku. Itu bukti dia masih peduli. Masih banyak waktu ke depan. Tapi kalau ibu pulang ke Liu, nyawanya terancam. Nona. Tuan, aku takut. Sepertinya butuh waktu untuk pulih. Bolehkah ibuku temani aku lebih lama? Itu masalah kecil. Tidak cocok. Ning cuma selir di rumah Liu. Statusnya rendah. Tinggal lama di sini bakal jadi gosip. Perkataan Liu ada benarnya. Demi reputasi dua keluarga. Tuan pikirkan lagi. Lagi pula, Anda baru saja bertemu kembali dengan Nona Liu. Harus juga jaga muka Nona Liu. Yang penting harga diri ibu. Demi Huaxin, saya tak bisa beri posisi Putri Yining. Dia sudah cukup tersakiti. Jangan tambah kecewakan dia. Tak boleh tambah beban untuk Yining. Saya kembali ke rumah Liu. Ibu, Yining, jaga dirimu ya. Ibu pulang ke rumah Liu. ibu, Kalau ibumu mau pulang, Yining jangan paksa lagi. Temani pangeran baik-baik. Jangan bandel lagi. Tenang saja, Ibu. Pangeran, saya dan Yining pamit dulu. ibu, ibu. Berani bantah? Perempuan rendah. Tidak bisa. Tuan, aku mohon padamu. Bolehkan ibuku tetap di sini? Aku punya alasan sulit. Adik, ibumu sendiri yang ingin pergi. Memohon pada Tuan juga percuma. Yining, aku tahu lukamu belum sembuh. Kamu ingin ditemani keluarga. Aku akan lebih sering menemanimu. Tuan, Tuan menemaniku. Ayo kita atur kamar baru kita. Tuan. Biar mereka berdua bertengkar dulu. Aku, selir utama, harus istirahat. Malam ini aku mau pakai masker Yu Yongao. Baik, Ibu, jaga dirimu baik-baik. Aku pasti akan selamatkan ibu dari rumah Liu. Kenapa kamu lagi? Qian Qiu menanggung hukuman untuk Selir Gao.
Kamu tak bisa balas dendam. Bantu aku jadi permaisuri. Nanti. Aku biarkan kamu interogasi Selir Gao. Kesempatan balas dendam untuk anakmu. Kamu mau apa? Aku mau tahu soal wanita yang disukai pangeran. Kamu sudah lama di istana, pasti tahu. Lima tahun lalu, pangeran terluka parah di Danau Ning. Diselamatkan seorang wanita. Danau Ning. Benar. Pangeran tak ingat wajah wanita itu, cuma ingat sisi kiri wajahnya. Ngomong-ngomong, wajah kirimu mirip wanita di lukisan pangeran. Mirip kiri wajahnya. Tunggu. 5 tahun lalu, kamu pernah ke Danau Ning. Tentang wanita itu, ada petunjuk lain. Ada lagi. Gelang tangan. Gelang tangan. Gelang tangan seperti apa? Aku cari gambar penawaran pangeran. Akan ku cari untukmu. Bukankah itu gelang Nona? Gelang yang direbut Liu Huaxin. Iya, yang direbut Liu Huaxin darimu. Liu Huaxin menggantikan identitasku. Kita cari pangeran. Bawa gelang curian itu. Dia juga ngaku-ngaku jadi Nona. Bikin Nona gagal jadi istri Pangeran Yong. Benar-benar nggak tahu malu. Nanti di depan pangeran, bongkar saja siapa dia. Lihat aja dia ngomong apa. Ibu masih di kediaman Liu. Kalau sekarang diungkap, tak jamin mereka tak nekat. Nona adalah pangeran. Nona. Liu Huaxin, kamu sendiri datang ke sini. Mari kita main baik-baik. Yining. Pangeran, Selir Sinsefei nunggu Anda di kamar. Pangeran, Anda datang. Maaf bikin Anda tunggu. Sudah 5 tahun menunggu. Bisa menunggu pangeran tidaklah sia-sia. Nona, malam-malam kok nggak tidur? Sengaja sulam bebek jelek buat apa sih? Aku yakin dia akan datang. Yining. Nona. Kumohon padamu, bolehkan ibuku tetap di sini? Yang mulia. Aku ada urusan malam ini. Kau istirahat lebih awal ya. Yang mulia. Yang mulia. Kenapa datang lagi ke sini? Apa aku terlalu impulsif? Sudah malam begini. Belum tidur. Kenapa yang mulia ke sini? Kau seharusnya tidak. Ini bordir apa? Biar aku lihat. Bukan apa-apa. Cuma sepasang Mandarin Duck biasa. Ini Mandarin Duck. Yang mulia, jangan tertawa. Kamu itu. Selalu bikin aku kaget kecil. Tak kusangka kau yang bijak. Tapi jahitmu jelek. Tertawa saja. Harusnya aku tak membordir untukmu. Ini. Kamu bordir khusus untukku? Kalau tidak, buat siapa lagi? Malam ini aku adalah malam pernikahan baru dengan Selir Qin. Dia cuma bisa bordir dompet. Buat ingat aku. Pasti berat banget ya.
Tuan. Nggak bisa. Kenapa? Ini malam pertama kamu sama kakak. Kamu nggak boleh di sini. Kamu nggak pengen aku temenin kamu. Pengen. Tapi aku nggak bisa gitu. Kalau kamu di sini malam ini, kakak bakal sedih. Kamu juga bakal serba salah. Kamu udah kesini aja. Aku udah senang banget. Mending kamu pergi sekarang. Kamu terlalu baik. Gimana aku bisa nggak mikirin kamu? Oke deh. Aku datang lagi lain kali. Jaga baik-baik tuanmu. Siap. Nona, Tuan aja datang. Kenapa kamu suruh dia pergi? Jika dia mengingat nanti, dia pasti merasa bersalah sama Liu Huaxin. Juga aku mau cek. Di hatinya, lebih penting aku atau orang yang dia suka. Pasti kamulah. Pangeran meninggalkan Liu Huaxin di malam pernikahan demi datang padamu. Belum tentu. Mungkin karena rasa bersalah atau terbawa emosi. Dan aku nggak mau jadi bayangan siapa-siapa, termasuk diriku sendiri. Pangeran mau kembali ke Sinfei. Pangeran mau kembali ke Sinfei. Ke ruang baca. Nona, pangeran ke ruang baca, nggak balik ke Liu Huaxin. Berarti Liu Huaxin di hatinya nggak sepenting aku. Jadi lebih gampang urusannya. Lalu bagaimana? Tidur. Besok masih ada permainan. Pamitan dulu ke Selir Sin. Kali ini selir Liu memberi salam. Kelihatannya tak seikhlas sebelumnya. Selir Chao, kamu pulang dulu. Sebagai selir utama, aku mau ngobrol dengan adikku. Ayo kita bicara panjang lebar. Baik. Adikku pintar juga ya. Bisa-bisanya malam pengantin baru. Menarik perhatian pangeran. Kakak salah paham. Tadi malam pangeran. Rendahan. Kamu dan ibumu sama-sama tukang bohong. Orang serendah kamu. Permainan kotor takkan pernah menonjol. Seumur hidupmu, takkan bisa kalahkan aku, anak resmi. Orang tanpa status harus hina seumur hidup. Orang hina juga punya cara sendiri untuk menang. Kakak salah paham. Aku nggak pernah kepikiran. Mau rebutin apa sama kakak? Nona, Cuma bilang gak rebutan. Pikir aku gak akan hitungin ini. Soal rebut hati pangeran? Mimpi aja. Ulang tahunku sebentar lagi. Mau satu salinan tangan, sutra Fajra buat berdoa. Aku akan segera salin. Salin aja di sini. Biar gak malas. Tunjukin ketulusanmu. Kamu harus salin sambil berlutut di sini. kamu. Kenapa? Gak mau bantu aku salin sutra buat doain aku? Aku mau. Kalau gitu cepatlah berlutut dan salin. Kamu benar-benar bikin orang kasihan. Sayang pangeran tadi pagi udah ke barak. Nggak bisa lihat kamu begini. Belum tentu. Badanmu lemah banget. Baru sebentar berlutut. Terima kasih, Tuan Wang. Makasih sudah sempat pulang dari barak dan temani aku. Jarang kamu mau keluar. Hidup harus tetap jalankan. Oh iya, Tuan Wang. Ayo kita lihat ke sana. Oke. Kita hampir sampai ke tempat Selir Xin, Selir Liu. Jangan sia-siakan niat baikku.
Nona. Dia baru saja lindungi Tuan Wang dari serangan. Jangan pingsan di sini ya. Cukup sampai sini hari ini. Kamu balik duluan. Lanjut lain waktu. Saya pamit. Saya antar selir Liu dulu. Sekarang kamu agak pintar. Sayang belum cukup. Kebetulan. Nona. Nona. Tuan Wang, lihat, bukankah itu selir Liu? Nona. Nona. Yining. Yining. Nona. Cepat, panggil tabib istana. Tabib istana. Ada masalah, selir Xin. Apa itu? Kok buru-buru banget? Selir Liu pingsan. Pingsan? Biarin aja. Toh bukan di tempatku dia pingsan. Pangeran juga nggak di sini. Tapi selir Liu baru sampai depan pintu langsung pingsan. Pas banget dilihat pangeran yang lagi jalan sama selir kau. Mana mungkin pas segitu kebetulannya? Pasti dia pura-pura. Nggak boleh dia ngomong sembarangan depan pangeran. Bagaimana selir Liu? Mukanya pucat. Bibirnya juga putih. Lututnya lebam. Ini, dia kelelahan. Dan pingsan karena luka lama belum sembuh. Pangeran, Sebenarnya kamu ngapain ke dia? aku cuma minta adikku bantu salin sutra Fajra. Aku cuma minta dia salin sutra Fajra. Tak nyangka badannya lemah banget. Baru sebentar aja. Bukan begitu. Selir Xin sudah tahu, Nona kami belum pulih. Malah suruh salin sutra Fajra. Harus berlutut 2 jam. Apa? Selir Xin. Apa kesalahanmu? Yang mulia. Yining. Sudahlah. Kakak salah paham soal malam pengantin. Yang mulia bermalam di tempatku. Merasa tersinggung. Baru saja ini. Malam itu, aku menginap di ruang baca. Kalau mau menyalahkan, harusnya salahkan aku. Dulu kau selamatkan aku waktu bahaya. Kupikir kau orang yang tulus dan baik. Tak disangka, kau malah tak berpikir jernih. Menyakiti orang tak bersalah. Menurutku, kamu yang harus menyalin kitab. Salinlah 20 kali sutra Fajra di rumah. Jaga hati baik-baik. Pangeran, aku kan orang yang kau cari lama. Pergi. Aku pamit. Kesan itu harus diubah pelan-pelan. Ayo. Masih ada hadiah besar buatmu. Katanya yang pangeran paling peduli orang yang lama dicari, kan? Kenapa ke Liu Yining lebih baik dari ke aku? Pangeran benar-benar memanjakan selir Liu, menggendong dia sepanjang jalan. Baru kali ini kulihat pangeran segitu gugupnya. Andai aku semanja dia pasti enak ya. Kamu itu tak punya nasib seperti itu. Tahu kenapa selir Liu bisa begitu disayang? Kenapa? Karena pipi kirinya mirip wanita di lukisan pangeran. Katanya sih lebih mirip dari selir Xin asli. Katanya asli banget. Selir Xin, jangan-jangan itu palsu. Siapa yang tahu? Kalau asli gak bisa dipalsukan. Kalau palsu gak bisa jadi asli. Nona Bangsia. Kalian berdua kerja bagus. Makasih Nona Bansia. Bodoh. Belum kokoh posisinya. Udah berani cari masalah sama Liu Yining. Malah kepergok pangeran. Sekarang pangeran bakal buruk sangka. Cinta pangeran ke dia pasti berkurang. Harus cepat singkirin Liu Yining. Kalau nggak, rahasianya bakal terbongkar. Sudah hampir nggak bisa nutupin. Bilang aja. Mau aku.
Bantu kamu gimana? Pas ulang tahunku. Mau pinjam barang kamu. Luozidai yang baru dipersembahkan tahun ini membuat kakak tampak sangat cantik. Hari ini ulang tahunmu. Kamulah yang paling bersinar. Pangeran datang. Salam, Pangeran. Santai saja, tak perlu formal. Silakan duduk. Bukankah hari ini ulang tahunmu? Kenapa malah menghela napas? Aku teringat dulu saat ulang tahun di rumah, adik selalu mainkan pipa untukku. Jadi aku terharu. Beberapa hari lalu, kakak sempat salah paham padamu. Tak tahu apakah kamu mau maafkan aku. Mau mainkan pipa seperti dulu lagi. Semuanya hanya salah paham. Tentu aku tak marah padamu. Soal pipa. Kalau ingin dengar, aku pasti mainkan untukmu. Aku cuma tahu Selir Liu ahli tari pedang. Tak sangka dia juga bisa main pipa. Bakatnya keren banget. Kebetulan. Aku juga punya biola pipa kepala Phoenix dari bibiku. Pipa terbaik di negeri ini. Chunju. Ambilkan itu buat hibur Selir Liu. Siap. Baik. Pipa bagus harus dipadu musisi hebat. Kayaknya malam ini aku bakal puas dengarnya. Masuk perangkap. Sebentar lagi. Aku bisa gantikanmu sepenuhnya. Tak masuk gua harimau, tak dapat anak harimau. Sebentar lagi. Yining, Nona, Yining. Cepat panggil tabib rumah. Sial, hampir saja. Nyaris saja dia hancur. Sisi kiri wajahnya lebih mirip lukisan dari aku. Kakak, kenapa kamu celakai aku? Aku tidak. Kalau bukan kamu suruh aku main pipa, aku nggak bakal cedera. Pipa itu disiapkan oleh Selir Gao, bukan urusanku. Kamu. Bodoh bikin kacau sendiri. Benar saja. Nona Selir Gao, cari Liu Huaxin untuk pura-pura jadi kamu masuk ke rumah. Jelas buat rebut perhatian. Kenapa kamu nggak panik sih? Sejak kecil sudah sering kontak sama dia. Aku paham banget sama lawan lama ini. Di momen penting sedikit ditekan, dia akan panik. Begitu dia panik, ada untungnya. Apa? Cari kambing hitam. Di keluarga Liu, ya aku yang jadi korban. Di kediaman Pangeran Yong, Pipa disiapin Selir Gao. Aku sama sekali nggak ada kesempatan berbuat apa-apa. nanti. Yang memukul batu sendiri, Selir Gao akan menimpa dirinya sendiri. Dia pasti singkirkan dirinya sendiri untukku. Mau jadikan aku kambing hitam, itu cari mati. Sepupu, bicara banyak percuma. Tolong sepupu selidiki. Ada yang mengutak-atik pipa yang menjebak Selir Liu. Bawa penjaga pipa ke sini. Tindakannya kasar. Biar aku saja. Pangeran, Tenang. Aku tak akan biarkan kamu terluka sia-sia. Mohon maaf, Tuan. Pipa kepala Phoenix selalu. Saya yang menjaganya. Tapi Selir Gao, dia tidak pandai main pipa. Jadi alat itu disimpan di gudang. Tapi setiap tanggal 15, saya selalu mengolesi dengan minyak.
pada senar pipa itu. Tapi bulan lalu, saya mabuk lupa mengolesinya. Jadilah senar itu terlalu kencang lalu putus. Ini benar-benar kelalaian saya. Mohon maaf, Tuan, maaf. Kenapa kamu mabuk bulan lalu? Karena selir Sin, pelayan Haitang di sisinya, memberi saya satu kendi arak enak, jadi saya minum berlebihan. Bagus juga. Tak ada hubungan keluarga. Kenapa kamu beri dia arak? Cepat jujur. Pikirkan keluargamu. Itu Selir Sin yang suruh Nuping kirim arak. Kenapa kau lakukan ini? Selir Sin. Selir Sin, dia mau pakai tangan Anda untuk rusak wajah Selir Liu. Kau ngomong ngawur. Sepupuku ada bukti dan saksi. Cepat hukum Selir Sin ini. Tolong bela aku dan Nyonya Liu. Bukan aku. Menjebak orang. Fitnah untuk lolos. Kau sungguh bikin aku jadi kagum. Tidak. Cepat ngaku. Mungkin nyawamu masih selamat. Tuanku, ingat aku pernah selamatkanmu. Ampuni aku. Izinkan aku pulang ke keluarga Liu, tuanku. Kenapa gelangku ada padamu? Ini milikku. Apa? Kau bilang ini gelangmu. Iya. Ini hadiah kedewasaan dari ibu. Sebelum masuk ke rumah, kakak merebutnya. Aku kira sudah hilang. Ternyata masih ada. Kamu yakin? Tentu. Habis sudah. Semuanya salah si bodoh ini. Gagal kalahkan Liu Yining. Hampir seret aku juga. Ada ukiran dari ibu di sini. Ning, namaku. Marga ibu. Kalian berani bohongi aku. Tidak. Itu Selir Gao. Dia suruh aku menyamar jadi Liu Yining. Kakak sepupu, aku tidak. Aku dibohongi olehnya. Drama anjing gigit anjing ini seru. Pengawal. Masukkan Selir Xin ke pavilion dingin. Tunggu putusan. Selir Gao. Dikurung 3 bulan. Kamu dia. Dia kamu. Lukisan ini akhirnya jadi. Yining. Kamu tahu tidak? Aku belum pernah sebahagia ini. Aku juga. Yang mulia. Yining. Aku ingin. Sekarang masih siang, Yang Mulia. Dan kita di ruang studi. Bisa tolak aku. Bagaimana? Kakakku dengar aku sakit. Apa dia bilang mau datang lihat aku? Hamba belum lihat Yang Mulia. Apa? Tak berguna. Yang Mulia di ruang studi sama Selir Liu. Tidak terima tamu. Dasar Selir Liu Jalang. Kalau dulu langsung singkirkan dia. Takkan begini jadinya, sampai injak kepala aku. Tapi dia belum punya anak. Tapi Yang Mulia begitu manjain dia. Kalau nanti punya anak. Status istri Pangeran Yong, kapan jadi milikku? Saat itu. Khawatir bahkan bibi pun tak bisa bantu aku. Aku putri keluarga Gao. Aku takkan kalah. Selama aku melahirkan anak duluan darinya, posisi putri Wang Yong pasti jadi milikku. Aku tak mau mati. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tak mau kekayaan lagi. Aku mau pulang. Mau pulang.
Aku antar kau pulang. Serius. Aku tak yakin kau sebaik itu. Mengapa kakak tak percaya aku? Dibanding lihat kau mati, aku lebih mau lihat kamu. Diusir Tuan Wang kembali ke keluarga Liu. Biar kau rasakan diremehkan keluarga, dicibir dan digunjing orang sekitar. Jadi sasaran ejekan dan direndahkan. Pasti seru rasanya. Kelemahanmu selama ini pura-pura. Semua hanya akting. Kau kejam banget. Tak pantas kupanggil kakak atas pujian itu. Dulu kakak menyakiti aku dan ibu. Soal kejam, aku tak ada apa-apanya dibanding kakak. Kamu sengaja. Kamu tahu aku ambil gelangmu, pura-pura jadi kamu. Kamu sengaja jebak dan hina aku. Iya, Suatu saat pangeran pasti tahu siapa kamu sebenarnya. Saat itu tiba, dia pasti benci kamu. Kamu bakal kehilangan kuasa dan cinta, tua dan tak laku, sampai mati di istana. tak usah kamu pikirkan. Mending kamu pikirkan gimana hidupmu nanti. Aku anak utama. Dilahirkan mulia. Kamu anak selir. Jangan harap. Jangan coba hina aku. Nona Liu Huaxin, jangan-jangan dia bunuh diri di dalam. Biar saja dia mati. Terus gimana ke pangeran? Pangeran adalah segalanya di rumah ini, aksi kecilku. Dia pasti sadar. Apakah pangeran akan menyalahkan Nona? Jawabannya. Nanti juga tahu. Kamu datang. Pangeran. Baru saja aku temui Liu Huaxin. Dia bunuh diri. Aku akan bilang keluar. Aku yang memerintahkan kematian Selir Xin. Pangeran tak salahkan aku berpura-pura lemah? Aku cuma salahkan. Kenapa tak lebih awal tahu penderitaanmu? Selama ini, kau pasti lelah ya. Ke depan, aku akan lindungi kamu. Pangeran. Besok aku temani kamu ke rumah Liu, jemput ibumu, lalu pilih hari baik. Angkat kamu jadi Putri Yong. Terima kasih, Pangeran. Semua pria itu bodoh. Pakai saja mereka untuk naik ke atas. Tapi jangan jatuh cinta. Jangan sungguh-sungguh. Kali jatuh cinta, jadi jalan buntu. Jaga hati anggap belum terjadi. Dengar saja. Pangeran ada invasi asing. Kaisar suruh pangeran segera bawa pasukan. Yining, Pangeran, cepatlah urusan militer penting. tunggu aku kembali. Mulai hari ini, di istana ini tinggal hanya aku dan Liu saja. Sering-seringlah main. Sejak pangeran pergi perang, masakan dapur makin buruk. Aku sudah protes, tapi mereka bilang, kesehatan Nona, cocok makan yang ringan. Benar-benar keterlaluan. Sudahlah, Jangan marah, besok kasih mereka. Sedikit uang saja, selesai. kenapa harus kasih uang? Besok aku protes lagi ke mereka. Pangeran, Yining, tak perlu ribut dengan pelayan nakal itu. Aku sendiri akan urus mereka. kenapa kamu pulang? Kangen kamu. Pulang mau lihat kamu.
Salam hormat untuk selir samping. Lin Feng, bukankah kamu ke perbatasan sama sepupu? Pergi ke perbatasan kan? Kok sudah pulang? Perangnya sudah selesai. Aku dan pangeran diam-diam balik ke ibu kota untuk tugas. Sempat mampir ke kediaman pangeran. Sebentar lagi pergi lagi. Waktunya mepet. Pangeran titip salam untuk selir samping. Pangeran di mana? Selir Liu lagi sakit. Pangeran kesana jenguk dia. Wajar kok. Sepupu terlalu sayang sama dia. Gak bisa ragu lagi. Harus selesaikan dia sebelum sepupu kembali. Kalau enggak, bakal susah ke depan. Nanti sepupu marah ke aku. Tapi aku didukung bibi juga. Pangeran, kamu harus kembali dengan selamat. Iya. Lencana ini, simbol identitas saya. Nanti jika saya tak ada, kalau ada masalah, kamu bisa ke istana minta bantuan Ibu Suri. Pangeran, Saya pergi dulu. aku akan tunggu kamu pulang. Aku akan serahkan hati padamu. Akhir-akhir ini sebulan mendung terus. Akhirnya cerah juga. Nona. Kenapa dengan Nona? Selir, Ayo kita pulang. Jangan-jangan dia. Selamat untuk selir Liu. Sudah hamil lebih dari sebulan. Serius? Pasti benar. Bagus banget, andai pangeran ada di sini. Kakak sepupu tidak di sini, tapi aku ada kok. Selir Liu. Kenapa kamu tegang banget? Akhirnya rumah pangeran dapat kabar baik. Aku harus laksanakan tugas dengan baik. Tanggung jawabku. Semoga cepat melahirkan dengan selamat. Nanti saat sepupumu pulang, lebih mudah dijelaskan. Chunj, aku tahu tubuhmu lemah. Sarang burung Lingzi dan Ejiao ini semua buat bantu kesehatanmu. Terima kasih sudah peduli, Selir Gao, Bansia. Baik, istirahatlah dulu. Nanti aku akan datang lagi. Salam hormat untuk Selir Gao. Selir Liu, saya pamit juga. Terima kasih atas bantuannya, tapi Nona, suplemen ini apa bisa seperti ginseng yang dipakai buat jebak selir Chow keguguran? Ada orang main curang lagi. trik yang sama. Nggak ada yang sebodoh itu pakai 2 kali. Suplemen ini aman. Selir Gao nggak sebaik itu. Aman justru jadi masalah terbesar. Suplemen kualitas terbaik ini bisa bikin susah lahir. Apa? Buang suplemen ini sekarang juga. Jangan. Biar Selir Gao kira aku sudah makan. Bagaimana? Apa semua suplemen yang dikirim sudah dia makan? sudah. Aku lihat langsung Nyonya Liu memakannya. Dia bilang makan suplemen mahal begini pasti bisa lahirkan anak sehat. Perempuan biasa yang belum lihat dunia. Kalau Nyonya Liu suka makan, kirimkan lagi lebih banyak. Nanti saat dia melahirkan, aku akan urus jasadnya sendiri. Ibu pasti lindungi kamu sampai ayahmu pulang.
Perutmu sudah besar mau lahir ya? Hitung hari, tinggal beberapa hari lagi. Semoga kamu bisa melahirkan dengan selamat. Bangsia, sepertinya aku mau melahirkan. Cepat bantu tuanmu pulang. Chunju, panggil tabib istana dan dukun bayi. Kenapa? Kenapa aku Selir belum bisa hamil? Selir, Suruh tabib dan dukun bayi datang lebih lambat. Pastikan pintu utama dijaga ketat. Jangan biarkan pelayan Biangxia miliknya keluar dari rumah Pangeran Yong untuk minta bantuan. Kenapa dukun bayi dan tabib belum datang? Aku akan cari mereka. Bansia, Nona, bawa lambang perintah ini. Pergi ke istana cari permaisuri. Bilang aku mau melahirkan. Suruh dia selamatkan aku. kalau aku pergi, bagaimana denganmu? Cepat pergi. Kalau permaisuri tak datang, kita berdua takkan selamat. Cepat pergi. Tangkap dia, tutup mulutnya. Selir Gao. Kakak sepupu malah tinggalkan lencana identitas untuk Liu Yining. Dia benar-benar kasih itu ke Liu Yining. Jangan biarkan dia ganggu Ibu Suri. Seret keluar bereskan. Jangan macam-macam. Chunju. Sekarang kita akan urus jenazah ibu dan anak Liu. Nona, Liu Yining. Kamu sudah makan banyak tonik dariku dan bisa lahirkan benih keluarga ini. Kamu benar-benar beruntung. Aku bisa bunuhmu 1000 kali. Jangan sakiti anakku. Baiklah. Kalau gitu berlututlah. Minta tolong padaku. Asal tahan dulu sampai Bangsia bawa Ibu Suri ke sini. Kita ibu dan anak bisa selamat. Tolong, kumohon lepaskan aku. Lihat anak haramu itu bikin aku enek. Selir. Aku tahu kau benci aku. Tapi pangeran sangat memihakimu. Tak ada yang bisa menyaingi. Kumohon demi anak ini, demi darah daging pangeran, tolong selamatkan dia. Baik-baik, kamu main kartu emosi ya. Jangan kira aku tak tahu apa yang kau pikirkan. Kau cuma mau buang waktu. Menunggu bidadarimu Banshia membawa permaisuri datang menolongmu. Benar kan? Jangan mimpi. Banshiamu itu belum keluar pintu istana pun. Sudah kurus sendiri. Bawa anaknya ke sini. Jangan-jangan. Tolong jangan sakiti dia. Aku rela mati. Dia masih bayi baru lahir. Dia belum tahu apa-apa. Kau bisa besarkan dia. Ada benarnya juga. Tapi kalau aku tak punya, tak boleh ada yang punya. Jangan. Tunggu. Nona, Bansia, kamu masih hidup. Diam saja. Jangan teriak. Aku akan lepaskan kamu. kenapa bantu aku? Aku kakaknya Jian Qiu. Konyol, Selir Gao membunuh adikku. Tapi dia bahkan lupa siapa aku. Aku ingin dia masuk neraka. Cepat cari permaisuri, cepat. Nona, Bibi. Kenapa Bibi datang? Kalau aku tak datang,
Darah Jingtai akan hancur di tanganmu. Lu Yao, kamu sungguh kecewakan aku. Bibi bukan seperti yang kamu kira. Hamba dan pangeran diam-diam kembali ke ibu kota. Sempat mampir ke kediaman pangeran. Sebentar lagi pergi. Waktunya mepet. Pangeran titip salam untuk Selir. Anak ini bukan darah sepupu sama sekali. Apa katamu? Ini benar. Setelah sepupu pergi perang 3 bulan, dokter rumah bilang, Nyonya Liu sudah hamil lebih dari sebulan. Hitung-hitung waktunya. Anak ini jelas mustahil, berasal dari sepupu. Anak ini anak pangeran. Bibi kalau tak percaya, bisa panggil dokter rumah buat bukti. Panggil dokter rumah. Panggil dokter rumah. Salam untuk permaisuri. Saat cek Nyonya Liu. Memang sudah hamil lebih sebulan. Kamu dari Jingtai. Berapa lama setelah dia perang? Baru periksa Nyonya Liu? Tak beres. Pangeran diam-diam pulang ke ibu kota. Cuma aku dan dia yang tahu. Lapor permaisuri. 3 bulan setelah pangeran ke perang. Kamu yakin? Saya yakin. Berani sekali, Nyonya Liu. Surat izin dari permaisuri janda. Pangeran pulang tanggal 19 Juni. Itu pas berangkat perang. 2 bulan 3 hari setelahnya. Diam-diam pulang ke ibu kota urus bisnis. Saat itu sempat mampir ke kediaman. Anak itu dibuat waktu itu. Pangeran pulang ke rumah. Gimana aku bisa nggak tahu? Pulangnya juga buru-buru. Maksudmu pangeran pulang sebentar, tapi nggak ketemu aku juga nggak jumpa permaisuri janda. Malah ketemu kamu cuma selir biasa. Kamu pantas? Leia benar. Kamu berani banget. Pengawal. Permaisuri janda. Lencana identitas. Kalau pangeran nggak anggap aku penting, ngapain kasih lencana identitas ke aku? Memang Jingtai nggak gampang kasih lencana ke sembarang orang. Masih berani ngomong, cuma karena kamu pernah selamatin dia, makanya dia kasih lencana identitas ke kamu. Tapi kau mengkhianati kepercayaan dia padamu. Demi jadi permaisuri, kau campur darah kerajaan. Itu dosa besar. Darah kerajaan tak boleh kau kacau. Darah kerajaan tak boleh kau kacau. Permaisuri, anak itu benar anak pangeran. Kalau ragu, tunggu pangeran pulang. Biar beliau buktikan aku tak salah. Bibi, sebaiknya cepat singkirkan mereka, supaya pangeran tak ingat jasa dia menolongnya. Jangan biarkan dia di sini. Biar aku yang disalahkan. Jatuhkan anak itu. Hukuman mati untuk Nyonya Liu. Nona. Permaisuri Nona. Jangan Ibu Suri. Anak ini memang anak pangeran. Kalau tidak, Anda salah bunuh. Bagaimana Anda akan jelaskan ke pangeran? Sudah mau mati, masih memfitnah orang. Cepat lakukan saja. Pangeran, hari ini aku dan anakku hampir tak sempat menunggumu pulang. Berhenti. Semua berhenti, perintahku. Jingtai. Kamu baik-baik saja. Anakku. Anakku. Tenang, selama aku di sini. Tak ada yang berani melukai kalian berdua. Sepupu, aku dan Bibi sedang membantumu jaga kehormatan keluarga. Aku dan Bibi sedang jaga kehormatanmu. Kamu tahu betul. Aku pernah diam-diam kembali ke ibu kota. Hampir tertipu olehmu, sampai hampir mencelakakan cucuku sendiri. Hampir tertipu olehmu, sampai hampir mencelakakan cucuku sendiri. Bibi. Bibi. Karena aku terlalu cinta padamu, sepupu. Sampai aku dibutakan cemburu sendiri. Bibi. Aku tahu aku salah. Mulai sekarang, pergi ke kuil Ganlu, makan vegetarian dan berdoa. Tebus dosa untuk jiwa-jiwa yang mati sia-sia. Aku tidak mau jadi biksuni. Bibi. Demi hubungan kita dulu. Cucu keluarga Yuan baru lahir. Jangan sampai ada darah. Bebaskan dari hukuman mati. Turunkan jadi budak istana. Terima kasih, permaisuri. Bibi. Seret dia pergi. Bibi. Bibi, aku tidak mau lagi. Ampuni aku ya. Aku akan bunuh kamu. Balas nyawa anakku.
keadilan di dunia ini. Aku harus cari sendiri. Anakku malang, ibu. Segera menemuimu. Jangan nekat. Ibu Suri, Kamu orang baik. Jaga Jingtai baik-baik. Rawat anakku baik-baik. Masa depanmu masih panjang. Baik, Perintah istana tiba. Atas perintah Kaisar, aku menerima titah dari Ibu Suri, selir Raja Yong, Nyonya Liu. Bersifat baik dan sopan, sikapnya hati-hati, hangat dan hormat, berbudi luhur. 2 kali selamatkan Raja Yong dari bahaya, lahirkan Pangeran Kanaan, dianugerahi sebagai permaisuri Raja Yong. Begitulah perintahnya. hamba terima titah, terima kasih. Permaisuri, silakan bangun. Hormat pada Permaisuri Raja Yong. Hormat pada Permaisuri Raja Yong. Inilah rasa kekuasaan. Ibu, akhirnya aku berhasil. Akhirnya bisa selamatkan ibu dari keluarga Liu. Yining. Mulai sekarang, lakukan apa yang kamu mau. Hormat pada Raja dan Ratu. Ibu. Surat jual diri ibu. Sudah lama disiapkan. Ibu. Ibu. Orang yang pernah siksa kamu harus terus disiksa juga. Buang aja ke tambang. Sampai mati. Tuan, tolong saya. Saya sendiri susah selamat. Yining, aku ayah kandungmu. Kalau bukan ayah kandung putri kamu udah mati. Kalau bukan ayah putri kamu udah mati. Gimana kalau pecat saja dia? Oke, tak jadi pejabat lebih sakit dari mati. Semua gara-gara kamu, perempuan hina. Berani salahkan aku, perempuan hina. Kamu yang bikin masalah. Perempuan hina. Cukup, perempuan hina. Tak ampun kamu. Ayo pergi. Kita pulang. Oke, kita pulang. Aku lawan kamu.